Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Syaputra Kembaren di channel kita ini. Sakit cuy. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkuliahan yang ada di India. Ini banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan tentang gimana sih kuliah di India, kan gitu. Mulai dari bahasa apa yang dipakai, terus kendala, terus gimana, apa-apa aja yang harus kita persiapkan, kan gitu. Nah, konten kali ini kita cukup membahas satu konten aja biar fokus, yaitu tentang perkuliahan di India menggunakan bahasa apa. Karena ini banyak nih yang DM, "Bang, aku nggak bisa bahasa India, kira-kira gimana, bisa nggak kuliah di India? Bang, aku nggak bisa bahasa Inggris, kira-kira bisa nggak aku kuliah di India?" Nah, kalau pertanyaannya kan gini, kita kan kuliah di India nih, mayoritas bahasa yang digunakan adalah Hindi, Urdu, ya kan, atau bahasa Inggris. Tetapi kalau misalnya kita lagi ada di pasar, ya itu kadang mixing, kadang campur bahasa India, kadang campur bahasa Inggris. Tergantung, kalau kita berjumpa dengan orang yang educated people atau orang-orang yang berpendidikan, maka mereka akan menggunakan bahasa Inggris kepada kita. Tapi kalau misalnya kayak penjual-penjual yang mungkin orang yang uneducated, maka kita terpaksa mixing, campur bahasanya, Inggris dengan Hindi atau mungkin Hindi total. Oke, untuk orang-orang yang nggak sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kuliah di India itu, ini proses kuliahnya nih ya, kita berbicara tentang ini cuy, berbicara tentang ketika masuk kelas nih. Ketika kita masuk kelas, jadi bahasa apa yang kita pakai, kan gitu kan. Ketika kita lagi kuliah nih, kalau kita di Indonesia kan, kalau misalnya kita ngambil kuliah kan pasti pakai bahasa Indonesia kan gitu. Kecuali kayak kita kuliah ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris, absolutely the teacher will speak English, right? Ya sometimes ya mixing dengan Indonesia kan kayak gitu. Kalau misalnya kita kuliah pakai ngambil jurusan bahasa Inggris, pasti gurunya atau dosennya pakai bahasa Inggris kan gitu. Itu kalau di Indonesia kan gitu. Kadang sometimes juga mixing atau digabungkan, dicampur ya dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau di India, ini di India aku bilang, semua jurusan itu dia menggunakan bahasa Inggris. Aku ulangi. Jadi ketika kita kuliah di India, itu semua jurusan yang ada di India itu ya menggunakan bahasa Inggris. Kecuali, nah ini dia ada kecualinya. Kecuali pelajaran bahasa. Contoh nih, kita belajar bahasa Urdu, ngambil jurusan bahasa Urdu, absolutely yang dipelajari pakai bahasa Urdu. Kita misalnya belajar ngambil bahasa Hindi, Sanskrit, ya itu absolutely bahasa itu pakai bahasa mereka, bahasa mother tongue mereka. Sama kayak misal kita di Indonesia, kita mau masuk jurusan Prancis misalnya, bahasa Prancis, memang mayoritas pakai bahasa Prancis mungkin nih kan, tapi pasti akan dimixing dengan bahasa mother tongue kita Indonesia. Sama kayak di India, kalau kita ngambil jurusan bahasa, banyak itu mereka mencampur dengan bahasa India mereka, dengan bahasa mereka. Itu kalau kita ngambil jurusan bahasa. Kecuali bahasa Inggris. Kalau kita ngambil jurusan bahasa Inggris, ya pasti dia itu akan ngomong pakai bahasa Inggris full, from the beginning until the last. Maka dari itu semua jurusan yang ada di India ini, khususnya di Aligarh Muslim University ya, kita bicara particularly tentang kuliah yang ada di kampusku, yang ada di Aligarh. Nah, kalau di Aligarh itu tadi semua pelajaran menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa India. Kecuali kalau kita ngambil jurusan bahasa. Tapi sometimes nggak menutup kemungkinan ya, ada sebagian guru juga yang mungkin akan ya campur dia, mungkin akan di-mixingnya. Tapi tidak semua dosen seperti itu. Karena kebanyakan mayoritas dosen pasti akan ngomong bahasa Inggris. Kayak gitu. Jangankan dosen, yang staf-staf biasa itu aja pun mereka akan approach ke kita itu menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi udah terjawab. Kalau ditanya, kalau kita lagi kuliah di India, khususnya di Aligarh Muslim University itu, maka kita akan mayoritas menggunakan bahasa Inggris dalam perkuliahan perkampusan. Nah, pertanyaannya kan gini, gimana bahasa Inggrisnya? Kan kayak gitu. Nah, kalau aku yang pernah aku bilang di konten sebelumnya yang di channel Syaputra Kembaren, ini kan Syaputra Kembaren New. Nah, kalau di channel Syaputra Kembaren yang biasa, yang dulu, nah itu aku pernah udah buat juga
Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, gimana kuliah di India? Nah, itu ada jawabannya. Kalau mau tahu mana videonya, mungkin bisa tengok di link di sini. Atau mungkin bisa juga lihat yang ada di deskripsi. Di bawah nanti aku buat linknya. Seperti itu. Itu pertanyaan daripada kawan-kawan, ya, yang mewakili pertanyaan daripada kawan-kawan yang bertanya, Bang, kira-kira di India pakai bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa India, atau bahasa apa? Nah, sudah terjawab menggunakan bahasa Inggris. Dan sometimes akan dimixing dengan bahasa India. Tapi tenang aja, kita pasti insya Allah bisa. Karena mayoritas di sini rata-rata banyak yang tamat tepat waktu. Jarang ya kita temukan di sini tamat yang nggak tepat waktu. Kenapa? Karena kita juga semua sama-sama saling membantu. Dan di sini dosennya juga sangat membantu, care banget, careful lah. Pokoknya tambah lagi kawan-kawan juga ini ya, maksudnya jiwa sosial mereka untuk menolong itu juga besar. Jadi nggak ada menutup kemungkinan kita untuk tamat tepat waktu. Pokoknya nggak usah takut, study abroad, why not, ya kan, kayak gitu. Pokoknya kuliah aja keluar negeri, overseas. Terus kenapa mesti nggak usah takut kuliah di India? Insya Allah semua aman dan terkendali karena kita punya abang-abang senior, kakak-kakak senior yang luar biasa cinta dan peduli kepada adik-adiknya. Oke? Jadi itu dia tadi penjelasan aku tentang bahasa apa yang kita pakai yang ada di India. Apakah bahasa Inggris, bahasa India, atau bahasa yang lain. Jadi sudah tertemu jawabannya, yaitu bahasa Inggris ya kawan-kawan ya. Jadi menurut aku perdalam lagi bahasa Inggrisnya. Selagi masih di Indonesia ya pelajari bahasa Inggrisnya, nggak mesti juga bagus-bagus amat ya. Tapi kalau misalnya bagus sekali lebih bagus kan gitu. Jadi nggak usah takut karena bahasa. Insya Allah kita di sini kalau punya niat dan tekad yang kuat pasti bisa. Selagi masih kita punya giroh ya, punya passion dalam belajar, insya Allah segala problem yang kita temui di India itu pasti akan terselesaikan. Maka dari itu semangat untuk kawan-kawan yang ingin kuliah ke India, insya Allah pasti bisa, ya kan? Pasti bisa, insya Allah pasti bisa. Nggak ada kata nggak mungkin karena semua itu tergantung kepada niat dan doa serta usaha kita. Oke? Thank you so much. Mungkin ini aja. Mungkin kalau misalnya kawan-kawan ada pertanyaan tentang kampus Aligarh Muslim University bisa di komen ya. Bisa di komen di kolom komentar di bawah. Nanti aku baca komenan kalian. Sorry aku belum bisa balas satu-satu, tapi nanti komen kalian aku baca dan aku akan buat videonya. Seperti itu. Mungkin kalian ada request ya buat video tentang apa yang ada di Aligarh, nanti aku akan buat. Oke? Thank you so much ya buat kawan-kawan yang udah nonton. Semoga yang nonton ini sehat-sehat selalu, murah rezeki dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'ana jafi umurikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.